A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam wa ala ni'matis sihah wal afiyah wa ala ni'matil hidayah wal istiqamah wa ala ni'matil ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasuluhu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wa bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati. Juga kita sudah kedatangan saudara kita dari Bandung, Pak ya, jamaah. Selamat datang di Masjid Baitus Salam. Mudah-mudahan kita saudara umat Islam ini semakin menguatkan yang namanya ukhuwah kita. Dari manapun kita berasal, kita semua adalah bersaudara, disatukan dengan satu kata, yaitu agama Islam, yang tujuannya adalah Inna salati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin. Tujuan kita ini ibadah kepada Allah, dan kita pertama-tama marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ibadah atas izin Allah. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah kita, ya, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah diampuninya dosa-dosa kita dan terselamatkannya kita bersama orang-orang kita cintai di dunia sampai ke akhirat kelak. Dan tak lupa marilah kita memperbanyak salawat serta salam pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya sama-sama kita nantikan di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Hadirin rahimakumullah, di awal kultum kali ini mari kita kembali menundukkan hati dan hadirkan empati kita untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara, Aceh dan Padang, juga saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang terkena musibah, yang mana berdasarkan informasi hingga saat ini masih banyak yang menderita akibat musibah banjir bandang yang sudah kita ketahui informasinya, beritanya di mana-mana. Banyak di antara mereka yang kehilangan rumah, ya, kehilangan harta benda, bahkan orang-orang yang mereka cintai itu sudah ada yang wafat, ada yang belum ditemukan, dan seterusnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesabaran, dan segera mengangkat musibah dari mereka. Musibah yang menimpa saudara kita sejatinya adalah pengingat dan nasihat bagi kita semua agar iman dan ketakwaan kita semakin kuat dan hati kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, Allah kalau sudah mau mengambilnya, dia tidak bisa menolaknya, karena semuanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Hadirin rahimakumullah, seringkali muncul di benak kita banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sangat manusiawi ketika ada musibah yang terjadi dalam kehidupan kita atau di sekitar kita. Ada sebuah pertanyaan, kalau Allah sayang kepada kita, kenapa Allah justru memberikan musibah kepada kita? Nah, ini pertanyaan ini kalau tidak dijawab dengan ilmu, dengan iman,
ya, bisa saja menyeret seseorang kepada yang namanya putus asa, yang namanya prasangka buruk kepada Allah. Ya. Padahal justru musibah adalah tanda perhatian dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Agar apa? Agar dia kembali kepada Allah. Dalam sebuah riwayat juga itu bisa menaikkan derajat seorang dan tidak lalai dalam kebinasaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna izzamal jazaa ma'a izamil bala. Wa inna Allaha idza habba qauman ibtalahum." Yang artinya sungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Dan apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ya. Maka musibah bukan tanda Allah benci. Justru seringkali tanda Allah sedang mendidik hambanya dan menyelamatkan hambanya. Karena kalau Allah membiarkan seorang terus dalam kenyamanan, padahal dia jauh dari Allah, maka itu bisa lebih berbahaya baginya. Allah juga berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Yang artinya musibah apapun yang menimpa kalian adalah akibat perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah mengampuni banyak kesalahan. Quran surat Asy-Syura ayat 30. Artinya kalau Allah mau menghukum seluruh dosa kita, tidak akan ada satupun yang tersisa. Karena dosa kita ini sangat banyak sekali. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam, setiap kita ini pasti punya yang namanya dosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Nah, kalau gara-gara dosa kita itu Allah akan menghukum kita, wah, kita tidak tahu sekali. Kita yang namanya satu orang saja sudah banyak sekali dosa. Apalagi seluruh manusia ini kalau dikumpulkan dosa itu, waduh. Kalau itu menjadi latar belakang Allah harus menghukum kita, tidak ada yang tersisa. Bahkan ulama pun mengibaratkan kalau dosa itu berupa bau yang menyengat, maka kita tidak akan tahan berada di dunia ini, karena dimanapun akan tercium baunya. Karena manusia pasti punya salah tadi. Justru musibah ini adalah untuk menghapus dosa kita, daripada untuk menghukum kita. Dan Allah menegaskan lagi agar seorang mukmin itu, orang beriman, tidak berputus asa. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, kegundahan, gangguan, bahkan tertusuk dari duri sekalipun, melainkan Allah akan menghapuskan dosanya dengan sebab itu. Maka jangan pernah kita berputus asa. Yang kita menjawab pertanyaan tadi, musibah bukan akhir dari segalanya, tapi paling tidak adalah awal untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian muncul lagi pertanyaan, kalau memang tujuan hidup ini ibadah, kenapa tidak semua nikmat saja hidup ini? Kenapa tidak dibuat nyaman saja hidup manusia supaya orang bisa tenang dalam beribadah? Bahkan ada yang mengatakan justru karena musibah sebagian orang jadi tidak kuat, lalu putus asa, bahkan bisa menghalalkan segala cara gara-gara musibah itu. Kenapa Allah nggak ngasih kita nikmat aja udah hidup ini? Pertanyaan ini mungkin masuk akal dan Islam tidak melarang kita untuk berpikir logis. Tetapi jawabannya sederhana. Yang pertama, kalau hidup ini hanya nikmat saja tanpa ada ujian, maka di mana letak kejujuran iman kita? Kalau nikmat saja hidup kita ini, nah letak kejujuran iman kita di mana? Semua orang akan mengaku beriman, kan tidak ada risiko dalam kehidupannya.
Pada Allah Subhanahu wa taala berfirman, hasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengatakan kami beriman sementara mereka tidak diuji? Ujianlah yang membedakan mana iman yang sungguh-sungguh dan mana iman yang hanya di lisan saja. Ini yang pertama. Ini tujuannya itu untuk mengukur kejujuran iman kita. Kemudian yang kedua, ya, kenyamanan terus-menerus itu bisa membuat manusia lalai. Ya. Kita bisa melihat, ya, ketika seorang sehat, lapang, aman, ya, seringkali ia bisa menunda yang namanya sholat, menunda bertaubat dan merasa tidak butuh Allah. Ya. Tetapi ketika musibah datang, ya, maka dia langsung, ya, berdoa kepada Allah agar diangkat musibahnya. Bayangkan, dan kita mungkin sudah pernah mengalami, kalau misalnya kita hidup enak-enak aja, biasanya enak-enak aja, nggak ada beban segala macam, itu biasanya lalai kita, biasanya lalai. Tapi kalau ketika ada musibah, ada diuji sedikit sama Allah Subhanahu wa taala, doa kita itu luar biasa, Pak, ya. Doa kita itu luar biasa. Ya, kita bisa ambil analogi yang ringan saja. Kalau anak-anak kita misalnya yang SMA atau SMP, ya, SD, misalnya mau ikut ujian nasional misalnya. Nah, ketika belajar biasa aja kan mungkin biasa aja mereka jalani kehidupannya. Sekolahnya biasa aja. Tapi kalau sudah mulai masuk mau ujian, nah, bayangkan ada yang belajar ikut les ini dan itu. Bahkan ada yang sholat tahajud berdoa agar ujiannya bisa lancar dan seterusnya. Nah ini makanya ada ujian. Yang ketiga, kalau semua nikmat saja maka surga tidak ada artinya, karena semua sudah didapat di dunia. Padahal dunia ini bukan tempat balasan dan tetapi tempat ujian. Yang mana sering kita dengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ya. Dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang yang kafir. Artinya apa? Orang beriman tidak menjadikan kenyamanan dunia sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai sarana dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mengetahui dan meyakini bahwa ujian yang paling berat itu adalah ujian para nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian semisalnya dan semisalnya. Ya, ujian kita ini tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan ujiannya para nabi. Maka dari itu, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah cara Allah untuk mengangkat derajat kita dan menghapus dosa-dosa kita. Apapun yang saat ini kita rasakan, yang saat ini mungkin kita hadapi dalam kehidupan ini, tujuannya tadi adalah menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita merenungkan bersama musibah bukan tanda Allah membenci kita, ya. Teruslah kita berdoa agar kita selalu dalam keadaan yang baik, ya, dalam keadaan yang ditetapkan iman kita, karena kehidupan di dunia ini pada hakikatnya adalah ujian, ya. Kalau kita sudah selesai dari ujian satu, maka kita akan hadapi dengan ujian yang lainnya. Dan itulah cara Allah untuk menjadikan kita hamba-hamba Allah yang ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para nabi, para salih yang pastinya mereka sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala lebih berat daripada kita, sehingga tumbuhlah rasa kesabaran dalam hati kita dan tidak putus asa dalam menjalankan kehidupan kita ini. Allah Subhanahu wa taala, kita bermohon pada Allah, mudah-mudahan Allah mengangkat musibah dari saudara-saudara kita, menguatkan iman kita semua, dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bersabar, bertawakal, dan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Mari kita doa kepada majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.